Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Aceh Dokumentari. Nah, kali ini kita ada teman-teman diskusi nih yang baru datang. Kita sapa dulu. Halo Vira. Halo Pak Edo. Dan halo Lisa. Ya, halo. Nah, Vira ini adalah dokter muda yang baru selesai koas yang akan menghadapi ujian ya. Ujian Pak Edo. Iya, mudah-mudahan lulus ya Vira. Amin. Dan Lisa ini salah satu staf rumah sakit. Apa kabar Lisa? Alhamdulillah. Nah, jadi kali ini kita bakalan diskusi tentang corona. Yang kita angkat diskusi tema pada hari ini adalah merana corona. Walaupun kita bukan orang-orang yang ahli, tapi kita mencoba untuk men-sharing. Oke, buat Vira sama Lisa, kita tahu nih bahwa pada bulan Januari, Februari itu kita digemparkan dengan berita bahwa di Wuhan, yaitu di Cina, itu terdapat virus yang kita ketahui itu virus corona ataupun COVID-19. Nah, kalau Vira nih, pengetahuan Vira selaku sudah mengecam pendidikan di kedokteran nih, itu asal mula virus corona atau COVID-19 itu gimana sih ceritanya Vira? Seperti Pak Edo bilang tadi kan, dia awal mulanya di bulan Januari dan Februari, dan awal kenanya di negara Cina Wuhan, ya khususnya. Itu pertama terkena virusnya tahap wabah lokal, masih lokal di Wuhan. Asalnya dari kebiasaan mereka yang suka makan konsumsi kelelawar. Ya. Dan kemudian terkena lah sesama manusia menularnya. Berarti virus itu tahap penularan masyarakat akhirnya. Berarti virus itu berasal dari Wuhan. Maksudnya dari binatang kelelawar ya. Jadi dari kelelawar itu ditularkan ke manusia, menularkan ke manusia lainnya. Berarti baru ini ya. Nah, jadi kalau kita kan ketahui nih, ketika itu terjadi pada bulan 1, bulan 2 di Wuhan, di Cina, tanggapan kita di Indonesia kan itu santuy ya, adem ayem aja. Malah ada beberapa yang buat sesuatu lelucon di Instagram ataupun di media sosial kan. Ya, benar. Nah, kalau itu mungkin karena masih berpikir bahwa itu masih terjadi di negara kita, masih jauh ya. Kita ke Lisa dulu. Lisa selaku staf rumah sakit ini, apakah info pada masa itu ya, info tentang COVID-19 ini gimana? Kalau Lisa pribadi sih tahunya awalnya itu kan dari sosial media. Terus lihat trending di Twitter itu pada heboh itu kan, COVID-19. Terus ya dari situ, terus di rumah sakit juga udah ada, maksudnya udah diberitahu gitu bahwa di sana itu lagi heboh banget gitu kan. Terus kalau di rumah sakit kita itu udah udah dikasih pembekalan gitu, kalau misalnya ada pasien-pasien gitu kan, itu kita cuci tangan, jaga diri lah gitu. Itu dari awal-awal sudah ada sebelum pemerintah menetapkan social distancing itu gitu. Berarti dari sebelum belum ada tanggapan dari pemerintah, berarti kawan-kawan di sana di rumah sakit udah wanti-wanti ya. Udah. Oke, jadi gini, ke Vira lagi. Vira, kita kan tahu ini ditularkan oleh COVID-19 ini ditularkan oleh kelelawar nih, dari ke orang dan orang ke orang. Nah, jadi ini virusnya jenis apa sih sebenarnya? Maksudnya jenisnya kan kita tahu informasinya nih. Ini kalau virus ini sama seperti virus SARS ataupun sama nggak seperti virus flu burung seperti itu. Yang kita tahu semua bahwa gejala-gejala yang ditimbulkan seperti flu, demam. Nah, itu gimana ceritanya? Virus corona nih hampir sama, jenisnya sama virus SARS dulu. Cuman dia bentuknya virus RNA, untainya positif kok abang tanya jenis virusnya. Dia lebih ke arah flu bang. Arah flu. Menyerang sistem pernafasan. Makanya mungkin keluhan pasien awal-awal terkena virus corona ini kan batuk, pilek, demam, suhu naik seperti itu ya. Berarti gejala-gejala seperti flu, demam, itu juga bisa menandakan bahwa itu kita sudah terinfeksi virus. Iya bang. Virus demam, corona. sebenarnya demam itu kan respon tubuh kita, alarm tubuh. Ya. Oh ini udah masuk virus. Cuman
di corona ini dia lebih spesifik lagi, udah demam, habis itu terjadi peradangan atau terjadinya gangguan pada sistem pernapasan. Berarti virus itu langsung menembak ya istilahnya ya, menginfeksi saluran pernapasan. Terus kalau misalnya kalau kita bicara bagaimana cara penurunan virus COVID-19 itu gimana? Maksudnya kan dari kelelawar ke manusia ke manusia. Itu selain penularannya dari mungkin kalau dari kelelawar itu mungkin mengkonsumsi ya. Kalau dari manusia sendiri itu bagaimana? Pertama dia bisa dari paparan atau droplet. Misalnya contohnya abang baru pegang benda ini, abang positif corona. Datang orang lain pegang juga benda yang abang pegang itu, kan dropletnya masih berbekas di sini. Itu cara penularan pertama. Makanya kenapa dianjurkan kita untuk mencuci tangan. Yang kedua penularannya lewat udara. Lewat udara, makanya sekarang dihimbaukan kita berjarak 1 meter untuk menghindari terjadinya paparan udara tersebut, Bang. Berarti paparan seperti itu ya? Paparan seperti orang batuk atau saat berbicara. Nah, jadi kalau berbicara seperti itu, apakah semua orang bisa terinfeksi tanpa kecuali? Semua orang dapat terinfeksi, tapi berbeda-beda gejalanya. Ada yang terinfeksi tapi tidak menimbulkan gejala atau disebut asimptom. Ada yang terinfeksi langsung menimbulkan gejala atau bahkan langsung menimbulkan gejala berat. Oh, malah bisa juga berarti kalau misalnya kayak kita nih nggak menimbulkan reaksi apa-apa nih, tidak memungkinkan kita juga terinfeksi seperti itu. Iya. Oh, oke, Lisa. Yep. Jadi kan kita udah bicara tentang bagaimana cara penginfeksian, penyebaran virus tersebut kan. Ada tindakan nggak Lisa selaku staf rumah sakit nih? Kalau di rumah sakit sendiri itu ya kayak yang saya bilang tadi sih, paling sekarang rumah sakit itu udah mulai disterilkan ruangan-ruangan gitu kan, apalagi di IGD itu memang pasien-pasien itu udah dibatasi banget untuk kunjungan. Jam kunjungannya itu tidak keluarga pasien tidak lagi diizinkan untuk berkunjung, tidak lagi diizinkan untuk yang menjaga pasien itu hanya boleh 1 orang gitu. Kalau dulu yang menjaga pasien itu kan, apalagi kita di Aceh itu kayak sebuah keharusan gitu, ngunjungin pasien gitu. Kayaknya kalau nggak ngunjung nggak afdol gitu kan. Kalau sekarang itu nggak boleh lagi. Terus setiap pegawai rumah sakit itu baik yang medis non medis itu harus selalu cuci tangan. Terus kalau misalnya bersentuhan dengan pasien itu bersentuhan itu langsung cuci tangan. Sebenarnya dari awal sih, cuman implementasi dari kita itu kan dulu agak kurang ya. Tapi sekarang semenjak coronaan ini jadi udah kayaknya ada hikmahnya juga ya. Ada hikmahnya juga, kita lebih jadi mawas diri gitu. Apa-apa aja, pegang apa aja, cuci tangan gitu. Sekarang pakai masker juga nggak lepas-lepas lagi. Kalau saya dulu pribadi walaupun di IGD itu kayaknya susah banget gitu disuruh pakai masker. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau belum dapat masker nggak mau duduk dulu di counter gitu. Karena nggak ada itu ya safety. Iya, sekarang kalau misalnya dulu kalau ngobrol sama pasien, interaksi sama pasien itu kayaknya jaraknya dekat aja gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kalau ada pasien itu langsung udah kayaknya jauh aja gitu, jadi nggak mau terlalu dekat gitu-gitu. Kalau ada keluarga pasien yang nanya apa gitu, mau serahin berkas atau apa gitu, itu langsung ngambilnya cepat-cepat gitu, terus langsung setelah ngambil itu langsung semprot gitu ya, cuci tangan jadi gitu ya. Kayak was-was banget sih sebenarnya di rumah sakit, karena kan di IGD itu juga garda terdepan masuknya, kalau dibilang masuknya virus ya mungkin IGD aja ya, di IGD gitu. Karena begitu masuk itu kan pasien langsung di situ. Sekarang di IGD itu udah dibatasin, kalau misalnya pasien mau masuk, baik dia mau ada riwayat atau apa kunjungan atau apa aja, nggak mesti yang demam ini ya, yang ada kemungkinan dia bakal COVID-19 atau apa, itu memang udah ditriase, diperiksa dulu sama dokternya. Terus nanti kalau misalnya pasien itu ada riwayat kunjungan, terus ada kemungkinan
kayaknya gejala COVID-19 itu memang terpenuhi semua itu Contohnya kriterianya. Contohnya? Mungkin Vira lebih tahu ya yang tadi itu kriterianya itu yang mungkin kayak tadi ya, flu, demam, suhu panas, suhu badan naik gitu ya. Yang itu udah langsung dirujuk gitu kalau misalnya memenuhi kriteria itu. Terus petugas-petugas di rumah sakit itu juga harus menggunakan baju yang standar WHO itu yang untuk penanganan virus corona gitu. Terus kalau misalnya itu udah positif itu udah langsung, karena di rumah sakit kita kan itu nggak ada ruang khusus untuk untuk ruang isolasi. Cuma ada berapa kok di Aceh, cuman di Aceh cuma sakit. ada di rumah sakit Zainal Abidin sama Cut Mutia gitu ya. Tapi di kita kan belum ada. Nah, kalau misalnya ketemu pasien yang gejala itu udah langsung dirujuk ke sana gitu. Paling cuman ya di ini aja ya Vira ya. Apa sih namanya, di triase itu untuk mengetahui diagnosa awalnya itu gitu. Kurang paham juga sih kalau masalah kedokteran itu kan. Oke, thank you Lisa. Kalau Vira gimana Vira? Kalau misalnya ini kan kadang-kadang kan kita melihat nih ada beberapa nih, kalau kita langsung dia kan sekarang ada yang namanya, kok nggak salah sih ada ODP, ada PDP gitu kan. Untuk bisa masuk ke status itu berdasarkan apa tuh Vira? Biasa kok ODP, orang dalam pengawasan. Contohnya gini Bang, ada si A baru pulang dari luar negeri atau baru pulang dari kota-kota lain Bang, balik ke kampung halaman. Dia melapor ke dinas kesehatan atau ke GESI di RT-nya. Itu harus ya? Harus. Jadi dia berarti tunggu dulu. Sekarang kalau misalnya kita baru pulang dari ini, kalau bicara luar negeri nih, berarti kita harus lapor nih. Harus Bang. Harus. Itu memang udah ada peraturannya? Peraturannya gitu Bang. Kalau kita pulang dari luar daerah? Harus lapor. Harus lapor juga? Daerah yang sudah terkena positif. Misalnya kayak Jakarta. Jakarta kan udah banyak yang positif. Harus lapor. Harus lapor ya? Harus lapor. Dia harus karantina 14 hari di rumah. Dia tersangkanya jadi ODP. Jika dia mengalami keluhan batuk atau demam atau mengganggu saluran pernafasan, itu udah dijadikan sebagai PDP. Berarti dia dibawa ke RS, sekarang di pengawas PDP pasien dalam masa pengawasan ya. Bedanya itu Bang. Nah, jadi kan ketika berbicara nih, ada Bang sedikit tadi, ketika seseorang itu berpulang dari daerah yang daerah itu terinfeksi, udah banyak orang positif ataupun pulang dari luar negeri dan harus lapor ke pemerintah setempat atau pejabat setempat, kan harus dikarantina 14 hari di rumah nih. Nah, yang dikatakan karantina di rumah itu seperti apa? Kita kan yang bisa kita bayangkan sekarang karantina adalah kita seorang diri di dalam rumah ataupun dalam kamar. Nah, sedangkan kan kita perlu sedikit edukasi nih. Yang dikatakan karantina dalam rumah itu seperti apa? Sebenarnya untuk menghindar dia bertemu dengan orang-orang lain. Kalau dengan keluarga sendiri itu memungkinkan nggak tuh? Apakah harus ada kesadaran dari keluarga nggak? Harus ada kesadaran dari keluarga. Ya? Mungkin dari dia sendiri pun harus buang rasa egoisnya, harus menghindari orang sekeliling. Berarti itu penting ya? Penting lah. Penting, karena kan dari kalau menurut saya lihat dari COVID-19 ini berbicara tentang virus yang menginfeksi saluran pernapasan, tapi yang paling safety-nya adalah tergantung diri sendiri nih sekarang nih. Karena kan kita juga sebelum ini juga pernah juga sebelum kita mulai tadi kita juga pernah tanya nih sama Vira sama Lisa diskusi virus itu yang paling sebenarnya ini tentang virus flu yang langsung menyerang saluran pernapasan. Tapi ada yang lebih penting lagi, bukan hanya bahwa kita harus cuci tangan ataupun kita harus pakai masker. Bukan berarti kita udah pakai sarung tangan, cuci tangan habis itu pakai masker kita keluar, bukan seperti itu. Tapi kesadaran sendiri nih, ketika kita menurut kita bahwa baru berpindah ataupun pulang dari tempat yang perjalanan, berarti kita harus sadar sendiri bahwa selama 14 hari kesadaran sendiri, 14 hari kita harus berada di rumah ataupun karantina sendiri. Dalam masa karantina 14 hari itu jika kita merasa sudah memiliki gejala Bang, kayak tadi kita ngomong demam, batuk, flu, itu langsung lapor ke tenaga kesehatan terdekat.
kira-kira jika perlu dirawat, jangan naik kendaraan umum, tunggu ambulan yang menjemput. Itu kasusnya yang menimbulkan gejala. Tapi jika tidak, masih karantina seperti biasa di rumah. Oh, seperti itu ya. Berarti harus lapor juga nggak, maksudnya ke medis? Harus juga ya. Karena kita juga tadi karena juga kan orang dalam pengawasan. Karena kita juga bicara tadi ada beberapa 80% yang infeksi terhadap pemuda itu 80%, tapi tidak menunjukkan gejala. Ya, asimptom. Ya. Nah, kita kembali nih Lisa. Iya. Kita kan udah bicara nih tentang bagaimana sih virus itu terkontaminasi dengan yang lainnya. Nah, itu cara pencegahannya yang paling efektif seperti apa? Kalau yang paling efektif itu ya cuci tangan sih. Cuci tangan sesuai standar WHO. Jadi kalau misalnya cuci tangan aja dengan yang biasa cuman pakai air mengalir tanpa ikut standar WHO, kalau aku rasa sih ya itu kurang ini. Kalau misalnya kita cuci tangan itu kan nanti nggak semua kena gitu. Tapi kalau yang sesuai standar WHO itu kita ikutin semua langkahnya, itu semua udah yakin bersih gitu. Oh, gitu. Terus kita udah bebas pegang yang lain itu. Jadi virus kumannya itu udah mati, beneran mati gitu. Tapi kalau misalnya cuci tangan kayak kita ya biasa-biasa itu kan pakai air gitu, itu kumannya masih ada. Terus kalau misalnya kemana-mana pakai masker. Nah sekarang kan posisinya maskernya jadi langka banget. Jadi langka. Terus solusi yang paling solusi konkret lah kalau kita bilang gitu ya. Ya nahan diri gitu, jaga jarak dengan sesama, hindari kerumunan, terus kalau bepergian kalau nggak perlu kali nggak usah lah gitu. Jadi kalau misalnya udah pulang kerja itu udah di rumah aja gitu. Lagi gitu ya. Bener. Apalagi kayak aku ini kan aku orangnya suka ngopi. Terus sekarang udah dia di rumah aja. Apa salahnya sih ikutin aja instruksi gitu kan. Nanti juga itu semua buat kita gitu. Buat ngelindungin diri kita, buat melindungi masyarakat juga ya. Buat untuk melestarikan habitat kita gitu. Ya. Terus gini nih, kita kan sudah berbicara nih tadi bahwa dari kelelawar nih, kita masih ada satu lupa nih. Ketika ini bisa ngopi nih ataupun di rumah, itu seperti lalat, semut ketika menghinggapi sesuatu yang terinfeksi virus tersebut, apakah lalat itu bisa juga membawa virus itu? Ini Vira nih mungkin. Sebenarnya lalat itu tidak masuk ke kategori si pembawa virus. Ya. Karena yang saya lihat referensinya ada beberapa hewan yang bisa menyebabkan sumber patogen tersebut seperti kelelawar, musang, ular, luwak, atau seperti tikus bambu. Tikus bambu. Kok lalat kan bukan salah satu hewan yang membawa patogen, tapi kita nggak tahu virus itu sangat kecil, molekulnya sangat kecil bang. Bisa jadi dia udah terkontaminasi sama kelelawar. Berarti kita mempunyai antisipasi juga ya. Selain manusia yang juga bisa menginfeksi, menyebarkan, lalat ataupun semut bisa juga, kalau bisa kita anggap bisa juga seperti itu. Oke. Nah, jadi gini. Ini kan sekarang nih di all shop itu banyak yang jual hand sanitizer tuh. Nah, malah kita sulit nyari nih di apotek. Nah, mungkin kalau di rumah sakit itu mah udah ada disediakan kan. Iya. Nah, banyak alternatif yang dilakukan oleh masyarakat dan kawan-kawan kita sendiri itu meracik dengan alkohol 70% dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Apakah itu efektif? Udah standar apa enggak itu? Vira tuh, kira Vira. Sebenarnya masyarakat menghindari karena sekarang lagi fase emergensi. Jadi kita akan mencari jalan keluar lain. Dengan alkohol 70% sebenarnya corona tuh akan mati. Cuman dengan racikan, kita kan campur alkohol sama racikan lain. Jika tidak sesuai perbandingannya itu jadinya nggak efektif. Itu perbandingannya berapa tuh? Memang ada misalnya ada rumus ya atau ada standarnya? Mungkin bisa kita konsul langsung sama apoteker atau farmasi. Mereka punya rumus tersendiri untuk meracik hand antisnya. Bukannya kalau salah satu yang saya dengar informasi bahwa alkoholnya harus 70% ke atas.
perbandingannya dengan misalnya seperti lidah buaya itu ada yang bilang 2:1, ada 3:1. Kalau menurut Vira gimana tuh? Maksudnya udah dapatkan informasi nggak selaku? Itu udah dengar juga, cuman kita belum bisa pastiin itu benar atau tidak Bang Edo. Karena belum ada yang meneliti itu efektif atau tidak. Cuman karena sekarang lagi fase emergensi, jadi orang alternatifnya itu. Alternatif ya. Oke, kalau Lisa gimana Lisa? Maksudnya kan apakah Lisa juga coba untuk memakai alternatif seperti itu? Kalau Lisa sih kayak itu pulang dari rumah sakit, pas di rumah sakit kan udah gunain itu, terus pas pulang udah insya Allah udah aman. Karena udah ngikutin itu tadi, pokoknya kalau misalnya kita ikutin instruksi udah aman gitu, udah pulang dari rumah sakit udah semprot, udah cuci tangan, pulang ke rumah insya Allah udah aman, jadi nggak kemana-mana lagi, besok pergi lagi ke rumah sakit. Berarti habis pulang rumah sakit nggak pegang-pegang apa-apa iya, ya? Bener. Nah jadi gini, ini kan banyak nih kawan-kawan nih bawa masker, bawa hand sanitizer seperti itu kan. Ini cara pakainya gimana? Ada yang mungkin pakai sap-sap, cuman itu mungkin Vira bisa edukasi kita dong gimana cara pemakaiannya itu. Lisa tahu nggak yang standar WHO seperti itu? Kalau yang pakai hand sanitizer ini paling disemprot aja terus didiamin gitu. Kayak mana? Coba. Yang ini Vira gimana? Ya. Kok ini sama aja Pak Edo. Sama seperti cuci. Cuman langkahnya nggak terlalu banyak. Iya. Lebih simpel daripada cuci tangan. Usahain sela-sela jari kena. Berarti kan ada beberapa orang yang kadang-kadang semprotnya segini. Itu nggak apa-apa tuh. Kan Vira tadi kan ada lebih seperti ini dia. Nah, itu apakah ada jarak ataupun cara yang paling tepat nih? Kadang-kadang ada orang Jadi semprot. Ya. Ini steril Pak Edo. Usahain ini jangan sampai tersentuh sama kulit ya, kulit atau tempat yang kita semprot ya. Semprot. Ya. Baru diusahakan semuanya kena. Sela-sela jari juga. Kalau seandainya kan kalau ini kan ribet nih kalau mau dicampur-campur nih dengan 70%. Kalau cuma pakai alkohol gimana? Sebenarnya pakai alkohol aja cukup baik 70%, tapi menimbulkan efek samping, iritasi. Karena kita pakainya kan sehari bisa aja kita pakai 4 kali atau 5 kali Pak Edo. Bisa buat kulit iritasi atau sebagian orang alergi. Jadi guna dicampur sama beberapa campuran lain untuk mencegah terjadinya iritasi. Kalau misalnya pemakaian ini itu misalnya kita kan biasanya kalau pakai kadang-kadang ada orang yang agak latah ya. Habis pegang semprot, habis itu 5 menit pegang nih semprot lagi. Itu ada tahap, maksudnya nggak apa-apa tuh kalau udah menimpa. Nah, itulah sebenarnya Pak Edo yang perlu diedukasi juga. Maksimal kita usahain 3 kali semprot. Yang keempatnya kita cuci tangan untuk menghindar toksik lain. Jadi kan dia udah menumpuk. Takutnya terjadi resisten kuman juga di tangan kita, jadi nggak berfungsi lagi dia jadinya. Harus dicuci berarti. Harus dicuci berarti ya. 3 kali penggunaan, keempatnya cuci tangan. Baru digunakan kembali. Oke, itu. Nah, jadi sekarang kalau menurut Vira nih, Malisa nih, ke Lisa dulu. Bagaimana tanggapan Lisa tentang virus corona yang berada di Aceh sekarang dengan yang statusnya saya mendapatkan informasi itu 23 Maret yang positif di Aceh itu nggak ada. Cuman yang ODP, orang dalam pemantauan itu 84 orang dan pasien dalam masa pengawasan ataupun PDP itu 4 orang. Kalau aku pribadi sih ya, itu kita walaupun belum ada yang positif itu nggak boleh acuh gitu, nggak boleh kita pikir wah di Aceh kan nggak ada gitu, di Aceh kan aman-aman aja gitu, jadi masih bebas lah kita pergi kemana-mana gitu. Kalau saran aku sih sama teman-teman gitu kan, itu bukan berarti sekarang nggak ada tapi bakal nggak ada, mungkin 1 hari 2 hari ke depan ada, terus mungkin aja gitu orang terdekat kita yang baru melakukan perjalanan terus menyembunyikan nih riwayat perjalanannya ke kita gitu. Itu menakutkan loh. Kalau misalnya dia baru pulang dari mana, dari luar negeri gitu, terus baru balik ke Aceh,
lalu ketemu kita pikir ini kan aman-aman aja gitu. Terus ketemu itu terinfeksi, misalnya dia udah terinfeksi, terus belum menampakkan gejala seperti yang Vira bilang tadi, tapi udah menginfeksi kita. Nah itu kan yang harus juga kita was-was gitu, harus was-was bener-bener, nggak bisa kita bilang oh nggak apa-apa di Aceh nggak apa-apa gitu, tapi memang harus bener-bener kalau misalnya teman-teman yang baru dari luar, dari melakukan perjalanan kemana gitu, itu kayak Vira bilang tadi, lapor ke aparatur Gampong, lapor ke petugas medis atau langsung ke rumah sakit. Oke, Vira, Lisa, selama ini kan kita banyak simpang siur nih tentang informasi COVID-19 ataupun virus corona nih, maupun untuk Indonesia ataupun khusus Aceh. Nah, jadi pemerintah Aceh, khusus Aceh nih, udah ada yang namanya tanggap virus corona ataupun cepat tanggap COVID-19. Itu bisa kita akses di covid19.acehprof.go.id. Nah, kita bisa melihat di sini nih. Nah, jadi buat kawan-kawan yang lagi nonton, yang bakal mengakses videonya nanti bisa langsung buka ini. Nah, kita bisa melihat update terbaru nih, 23 bulan 3 2020, pukul update terakhir itu pukul 3 sore tadi ya. Nah, jumlah ODP dan PDP terbaru per kabupaten kota kita bisa lihat nih, kawan-kawan. Nah, ke Vira lagi, ini butuh penjelasan sedikit nih Vira nih. Tadi mungkin di awal sudah kita singgung juga ya. Itu yang dikatakan ODP itu bagaimana sih status ODP sebenarnya? ODP itu yang seperti kita jelasin tadi Bang, orang dalam pengawasan. Berarti orang baru dari tempat yang positif. Ya. Dia balik ke kampung halamannya, itu disebut ODP. PDP dia sudah memiliki gejala, namun tetap dalam pengawasan. Oh, berarti beda antara ODP sama PDP adalah ODP itu berdasarkan riwayat perjalanannya. Kalau PDP itu pasien yang sudah memiliki gejala ya. Berarti itu apakah masa karantinanya itu 14 hari juga? PDP karantinanya 14 hari juga Bang. Oh. Dan kalau gejala memberat, PDP langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Kita di Aceh punya 2 rumah sakit rujukan untuk corona. Cuma 2 ya? Cuma 2, ada di Zainal Abidin dan Cut Mutia Luk Semame. Itu 2 rumah sakit itu tempat karantina? Iya. Yang memiliki ruangan untuk isolasi khusus corona. Berarti standar itu ya. Oke. Nah, sekarang kan status, walaupun alhamdulillah nih di Aceh sekarang belum ada yang mudah-mudahan nggak ada yang positif ya. Semua bisa cepat selesai. Nah, sekarang kan banyak himbauan dari pemerintah nih. Dari wali kota khususnya kalau di Banda Aceh nih. Itu serentan apa sih kalau budaya ngopi? Kalau dalam status Aceh seperti ini? Bisa dulu lah gitu. Kalau aku pribadi kalau ditanya itu sih nggak ada pilihan lain selain mengkarantinakan diri sendiri gitu. Terserah mau kita budaya ngopi kita itu yang udah mendarah daging, udah mengakar banget gitu di orang Aceh ini, karena apalagi anak-anak muda Aceh kayaknya ngopi itu sebuah kewajiban. Nah sekarang ayo buang ego kita gitu, buang yang seolah-olah udah kita anggap itu nggak bisa enggak gitu, untuk sekedar ngopi, untuk sekedar jalan-jalan atau ngunjung ke tempat-tempat yang memang kita favoritin banget, itu tahan dulu gitu untuk masa-masa social distancing ini gitu kan, itu nggak lama. Jadi daripada ntar kita jadi kayak di Italia itu ya? Jadi kayak Italia itu sampai nggak mau kan, itu kalau menurut aku kayak mati konyol gitu loh. Jadi kita itu kayak mati sia-sia gitu kalau misalnya kita itu nggak ikutin instruksi gitu, kayak udah deh aku mati gitu, tapi nanti juga mati kalau nggak mati sekarang gitu, kayak pasrah gitu. Itu nggak ada pilihan lain selain social distancing itu dijalankan gitu. Harus itu ya. Terserah, walaupun budaya ngopi kita itu udah mendarah daging, udah mengakar banget, udah dari zaman pahlawan itu sampai ada menyehana ngopi itu yang di Teku Umar itu kan sampai ada kata-katanya itu, tapi udah tahan dulu pokoknya sampai semua benar-benar kondusif baru kita ngopi. Terserah mau kita di Aceh itu
sekarang belum ada yang positif. Bila ada yang satu aja yang positif, kita tetap melakukan ngopi itu. Nah, maka dari situ semua akan tersebar. Itu bukan virus yang main-main menurut aku. Jadi ikutin instruksi, udah itu aja. Oke. Kalau misalnya ada satu lagi, kalau itu kan di Aceh juga kita budaya ngopi gitu kan, kayak sebuah keharusan. Nah sekarang Dari pagi ke pagi gitu dari ya. pagi ke pagi, dari pindah warung kopi ini ke warung kopi B. Terus sekarang udah ngopi aja di rumah dulu untuk 14 hari ke depan gitu. Ketika asik dulu sendiri. ngopi aja di rumah, gojekin, nah gitu-gitu. Iyalah yang ada duit kan ngejekin. Nah, ke Vira. Vira, serentan apa Vira? Kalau misalnya tetap kita budaya ngopi itu nggak kita hilangin dengan kondisi ini, serentan apa kok di bagian kesehatan? Sebenarnya budaya ngopi dan kopi nggak salah, Bang. Ya. Yang Setuju, saya yang setuju harus itu. dihindari itu keramaian. Cuman di Aceh keramaian tuh Ada di adanya di warung warung kopi. kopi. Iya, benar. Iya. Itu sebenarnya, Bang. Cuman jika kita nggak patuh sama himbauan-himbauan sekarang, Bang, Dikhawatirkan ya. dikhawatirkan Berarti sangat rentan ya nggak? sangat rentan. Kalau misalnya status Aceh yang ODP, PDP cuma 84 orang, kalau total seluruhnya belum ada positif, ini dikatakan rentan. Udah mengkhawatirkan apa belum? Udah, Bang. Udah ya. Jadi buat kawan-kawan itu kalau kita mulai kesadaran diri kita sendiri ya, seperti yang kita Sebenarnya kita bahas. harus buang rasa ego kita. Iya. Tidak ada pilihan lain gitu. Masalah ego, kalau nggak ngopi nggak enak, rapat tempat ngopi, apalagi jumpa tempat ngopi, semua itu kita Sekarang, hilangkan. Manfaatkanlah apa namanya media sosial ataupun apa kan, HP lah setidaknya, video call atau apa kan. Iya benar. Cuma 14 hari, mudah-mudahan cuma 14 hari kondisi ini normal kembali ya. Dan kembali lagi ke sini nih, ini kan kita kan dianjurkan untuk work for home ya, kerja di rumah aja gitu. Oke lah kalau misalnya kayak kawan-kawan yang kerja kantoran nih, ini kalau menurut Vira sama Lisa, yang jualan kayak mana nih? Pedagang yang hanya memenuhi kebutuhan sehari-harinya, cuman jualan, apalagi kawan-kawan kita yang jualan nasi goreng, jualan kue, itu seperti apa? Kalau Lisanya, Itu ada menurut Lisa kayak mana? Harus kayak mana gitu? kalau Lisa kesadaran diri yang bepergian itu sih, yang kira-kira udah punya gejala nih, udah bakal aku nih baru pulang dari mana, dari luar kota atau dari luar negeri, itu karantinakan diri sendiri gitu, untuk tidak berbelanja, untuk tidak ke tempat keramaian gitu. Kalau misalnya baru pulang, udah di rumah aja dulu sampai benar-benar merasa aku aku tidak ada gejala-gejala COVID-19 itu. Harus gitu. karantina 14 hari dulu ya. Iya, Nah. Jadi kalau misalnya biarkan mereka itu tetap, kalau misalnya ya nggak mungkin dong dilarang orang-orang yang Jualan. yang cari cari Nafkah, makan untuk hari ya. ini ya untuk makan hari ini gitu. Kalau misalnya mereka nggak berjualan, ya mau makan apa gitu kan. Nah, Jadi kan- kesadaran dari kita gitu, dari masyarakat yang lain itu untuk kalau misalnya ada bepergian, atau ada teman lah gitu kan, teman-teman kita gini yang bepergian itu sadar diri aja, kayak Vira bilang tadi, buang ego gitu. Seperti itu ya, berarti Iya. itu kembali ke diri kita masing-masing juga ya. Kita sendiri yang ngejaga mereka untuk tidak bepergian, untuk tidak jalan-jalan lah istilahnya. Karena kan kita juga berbicara karena serba salah nih, Iya. jualan bagaimana itu. Nah, jadi kawan-kawan, jadi semua kesadaran tentang penularan COVID-19 ini adalah kesadaran kita masing-masing nih. Mari kita buang ego kita. Mungkin pesan cuman satu kata nih dari Vira untuk kawan-kawan, gimana nih? Dari Vira dan Lisa, dari Vira dulu. Buang ego, taati peraturan. Dari Lisa? Kita bantu Indonesia, bantu petugas medis dan non medis di rumah sakit untuk tetap stay di rumah, ikuti instruksi pemerintah untuk tetap social distancing, jaga diri baik-baik dan keluarga. Oke, jadi mari kita bantu para medis dan kita sadarkan diri masing-masing kita bahwa kita harus tetap menjaga silaturahmi tapi dengan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.